Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada kelas 12 IPA dan IPS. Selamat berjumpa dengan saya dan pelajaran bahasa Indonesia. Harapan saya dan doa saya semoga kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Adapun topik kita yaitu bab 11, menganalisis dan mengonstruksi artikel dengan kompetensi dasar 3.11, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. 4.11, mengonstruksi artikel dengan perhatikan fakta dan kebahasaan. Tapi sebelumnya saya berharap banyak semua kelas 12 IPA 1 IPA 2 pada hari ini hadir semua dan mengikuti pelajaran saya. Dan saya berharap banyak semua kalian semuanya bahagia dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia bab 11 ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah serta terampil mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan dengan sungguh-sungguh, percaya diri, kreatif, dan bekerja sama selama proses pembelajaran. Nah, materi kita pada hari ini menganalisis dan mengonstruksi artikel. Pertama, menganalisis dan mengonstruksi artikel, yaitu artikel digolongkan sebagai karya ilmiah. Sekali lagi, ini konsepnya, artikel digolongkan sebagai karya ilmiah. Yang kedua, artikel terdiri dari artikel ilmiah dan bukan ilmiah. Yang ketiga, artikel penelitian merupakan hasil sebuah penelitian dan biasanya dimuat di jurnal ilmiah atau majalah yang khusus memuat artikel bidang itu dan disusun berdasarkan metode penulisan ilmiah, mencantumkan subjudul, judul, abstrak, dan seterusnya. Nah, tadi saya sampaikan ada aspek kebahasaan artikel. Perhatikan, ini agak panjang pembahasannya tentang aspek kebahasaan artikel, tapi pada video ini akan sajikan secara singkat. Nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp aspek kebahasaan artikel secara penuh. Pertama, kalau kita ingin membuat artikel maka wajib memahami, sekali lagi, maka penulis artikel wajib memahami aspek kebahasaan dalam menulis sebuah artikel. Antara lain, 1. Memahami dan menggunakan kata kajian atau kata ilmiah dengan tepat. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Akan saya kirimkan ada kata kajian yang bukan kata kajian. Ya, yang kedua, memahami dan menggunakan kata resmi, baku dan tidak baku dengan tepat. Nanti saya juga sama akan saya sampaikan kepada kalian nanti melalui WhatsApp. Memahami dan menggunakan struktur kalimat dengan benar. Ya, berupa kalimat lengkap. Kemudian memahami teknik mengutip pendapat. Nah, ini agak sedikit rumit. Nanti ada kutipan langsung dan tidak langsung. Ada bagaimana cara mengutip dengan benar, dan saya akan mengirimkan kepada kalian bagaimana kalian bisa mempelajari dengan mudah bagaimana teknik mengutip pendapat orang lain yang perlu kita cantumkan di dalam artikel kita. Kemudian memahami teknik membuat catatan kaki dengan benar, ada seperti offset, lockset, ibid, dan sebagainya. Memahami cara membuat dan menyusun daftar pustaka. Saya yakin di kelas 11 kan sudah diberikan materi oleh Bapak Ibu guru kalian di kelas 11 tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, ini aspek kebahasaan artikel. Jadi kalian sudah mengetahui langkah muncul artikel, jenis artikel apa yang akan dibuat, apakah ilmiah atau bukan ilmiah, apakah penelitian bukan non penelitian. Kemudian paham tentang aspek kebahasaan artikel, yaitu menggunakan kata kajian, menggunakan kata resmi, baku dan tidak baku. Sekali ulang, memahami dan menggunakan kata resmi, memahami dan menggunakan struktur kalimat, bagaimana teknik mengutip pendapat, teknik membuat catatan kaki, dan bagaimana cara membuat dan menyusun daftar pustaka. Nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp catatan kecil tentang aspek kebahasaan. Karena di sini ruangan di video ini adalah singkat dan padat. Saya tidak bisa menampilkan seperti itu, tapi akan saya kirimkan bagaimana aspek kebahasaan sebuah artikel. Berikutnya, mengonstruksi sebuah artikel dengan perhatikan fakta dan kebahasaan. Langkah membuat artikel. 1. Tentu
Di pelajaran 10 sudah sampaikan langkah membuat artikel dan tip-tipnya. Pertama, menentukan topik artikel. Yang kedua, mengumpulkan sumber penelitian, buku, majalah, artikel di internet dan sebagainya. Menyusun kerangka artikel, kemudian mengembangkan kerangka menjadi artikel, memperhatikan tata cara struktur artikel seperti judul dan nama penulis artikel, abstrak, bagian membuat ringkas artikel, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan bahasan, simpulan saran dan daftar pustaka. Nah, ini jelas akan kita pelajari pada hari ini bagaimana menyusun sebuah struktur artikel yang baik. Berikutnya kita perhatikan ada perbedaan antara artikel penelitian, artikel bebas dan artikel opini. Tadi di pelajaran 10 saya sampaikan bahwa yang kita akan pelajari artikel opini. Tapi ketika kalian sudah kuliah atau masuk perguruan tinggi, kalian bisa melihat artikel penelitian, artikel bebas. Bahwa artikel penelitian ada judul jelas, nama penulis yang dicantumkan, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada pembahasan, ada simpulan, ada saran, ada daftar pustaka. Ini yang rumit sekali. Tapi saya yakin kalau kalian belajari dengan sebaik mungkin, maka kalian akan bisa nanti membuat artikel penelitian. Dan ada artikel bebas. Tetap judulnya harus ada nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup dan daftar pustaka. Sementara itu di artikel opini ada judul, nama penulis, pendahuluan, pembahasan dan simpulan. Nah, yang kita akan susun adalah artikel jenis opini. Saya akan menyampaikan misalnya artikel itu terdiri dari 10 paragraf. Maka paragraf 1 dan kedua adalah pendahuluan. Paragraf 3 sampai paragraf 9 itu adalah argumentasi. Yang isinya fakta dan opini, data dan opini, dan simpulannya mungkin P10. Sekali lagi saya ulang, dalam menyusun teks artikel jenis opini, judul wajib ada, nama penulis dicantumkan. Pendahuluan mungkin P1, P2 adalah isinya pendahuluan berupa latar belakang mengapa kita menulis artikel ini, mengapa kita mengambil judul ini, mengapa kita menyajikan opini ini. Kemudian pembahasan. Di pembahasan sekali saya katakan adalah antara P3 sampai P9 atau paragraf 9 sampai P atau paragraf ke 9 berupa pembahasan, isinya fakta opini. Dan terakhir P10 berupa simpulan. Jadi yang ingin kita buat adalah artikel opini. Ya, artikel opini. Temanya atau topiknya bebas sekali. Saya kira ini yang perlu disampaikan pada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati perbedaan antara artikel penelitian, artikel bebas, dan artikel opini. Dan yang ingin kita buat adalah artikel opini, karena artikel opini lebih mudah membuatnya karena kita sebagai pemula dalam menulis sebuah artikel. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mencermati struktur artikel, bisa membuatnya dan bisa mempublikasikannya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.